sebagai gitu sih. Ya. Aku mau Legend dulu. Yang sampai menjurus ke satu genre. Ya, ini ya barusan ada yang tanya Agustino Albaki dengerin Akabatu juga Mbak. Ya, mungkin agak terlalu kencang mungkin ya untuk AK47. Memang kebetulan juga AK47 dari awal kami bergabung, kita muncul memang kami banyak memang musiknya musik protes gitu, ada lirik politis, mungkin ada sedikit provokatif pada zaman saat itu dan mungkin sekarang pun masih gitu. Dan sebelumnya terima kasih banyak untuk Cornel Gea yang sudah bergabung sekarang ini, yang sekarang berada di Semarang ya. Yang Semarang, Kang Ucap berada di Jakarta. Apa kabar, Cornel? Halo, cek suaranya masuk, Mas. Tuh, aman. Oh iya. Suara gua aman ya? Aman. Oke. Saya harus update Instagram ternyata. Aman banget ya, kalau Pernah diupdate mungkin. Iya. Oh, masih ngajak lagi. Ya, makasih Mas Garna, makasih Uca. Aku di Semarang kemarin. Udah lama sebenarnya Mas Garna ya diajakin dia apa. Terus setelah berbagai macam dinamika yang terjadi akhirnya kita live juga. Betul. Di Semarang teman-teman. Kukira sih kalau mengikut AK47 cukup familiar lah ya dengan LBH Semarang. Ya. Ya. Dan juga apa ya? Kami sendiri juga saya pribadi meskipun saya di Oakland, California di Amerika, kami pun masih terus untuk mengikuti apa yang terjadi di Semarang gitu tentunya. Dan juga mungkin ini sering nyantolin AK47 kalau ada acara biar juga nggak ada orangnya kita cantolin aja AK47. Jadi mungkin juga teman-teman yang sedang menyimak sekarang mungkin masih baru pertama kali di Kaum Kera, bahwa Kaum Kera Podcast ini adalah platform yang kami upayakan untuk bisa mengobrol dan kita berdiskusi. Karena kenapa tidak? Karena platform ini sangat mudah, gratis, kita bisa mengobrol tanpa batas negara dan dimanapun dan waktu kita bisa bertemu di sini. Dan sambil menunggu Yvonne Siboya sebagai co-host untuk episode ini, ini kita masih nunggu ya. Oke, ini sudah mulai gabung, dan sebelumnya juga terima kasih mengucapkan kawan-kawan yang sudah bergabung dan ini Mbak Yvonne sudah bergabung. Terima kasih banyak ya Mbak Yvonne. Berkeramas atau Yvonne ini keramas ingin gue balik. Udah tahu. Ketawain lagi loh. Oke, baik. Terima kasih banyak. Sekarang sudah lengkap. Di sini ada Uca di Greenpeace Indonesia dan juga Cornel Gea dari LBH Semarang, dan juga Yvonne Siboya dan selaku nanti sebagai co-host untuk episode kali ini. Pada Kaum Kera podcast yang episode yang ke-11 ini kita akan membahas soal aktivisme musik protes dan advokasinya. Mungkin kita juga sudah mendengar ada tentang RKUHP, dan KUHP ini akan cukup mengancam tidak hanya pada siapapun, namun juga bagi kita yang mungkin perlu menyuarakan ini ada yang nggak beres nih di dalam lingkungan kita. Kita perlu memprotes, tapi juga ternyata itu cukup membahayakan ketika kita baca dengan rancangan undang-undang tersebut. Nah, mungkin kita mulai dari Uca. Sejauh ini bagaimana sih kita bahas soal KUHP ini dan akhirnya bisa mengancam kebebasan ekspresi, dan nantinya ini bahkan juga mungkin kawan-kawan aktivisme terutama di Greenpeace itu pengaruhnya bagaimana sih? Monggo silakan. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Bukan pertanyaan, pemantiknya ya. Jadi kalau selama ini yang kita upayakan, kita masih melakukan konsolidasi dengan kawan-kawan dari seluruh jejaring gitu ya. Biasanya kita aksi gitu, dan kemarin hari Senin itu kita baru aksi juga
di depan DPR seperti biasa karena kita merasa bahwa ini tuh tidak hanya berpengaruhnya dalam hal membungkam suara kita sebagai aktivisme, cuman banyak hal yang akhirnya ikut merembet seperti itu, tidak hanya permasalahan kita, tapi juga beberapa permasalahan lingkungan yang akhirnya menjadi mudah untuk lolos izin-izinnya dan juga kawan-kawan kawan-kawan cipta kerja, kawan-kawan buruh gitu ya, kemarin juga aksi tentang Perpu Cipta Kerja seperti itu. Jadi kayak KUHP-nya itu akhirnya seperti gelombang gitu loh, yang dia akhirnya merambat kemana-mana, terus membuat kita jadi apa ya, harus mengupayakan bersama gitu. Kalau misalkan cuman Greenpeace sendiri gitu ya, bekerja sama dengan yang lain, tentu kita juga bingung gitu, kita akan bergeraknya seperti apa. Namun biasanya kita menjalin jejaring solidaritas dengan kawan-kawan LBH, kawan-kawan Walhi, seperti itu biasanya kalau kita bergeraknya seperti itu. Monggo Ivon, silakan untuk ini juga. Ini berhubung aku telat datangnya, tadi belum kenalan sama Mbak Uca ya. Kalau Pak Kornel udah lumayan banyak tahu sih. Kebosan. Uca sendiri sekarang Greenpeace berbasisnya di Semarang atau di Jogja ya? Soalnya saya sempat baca profilnya kemarin di Jogja. Apakah sekarang udah geser ke Semarang? Oh iya, dulu tuh ikut volunteer dulu Mbak. Jadi volunteeran dulu dari tahun 2018 di Jogja seperti itu karena emang kuliah di Jogja. Terus kemudian lanjut kerja, stay-nya di Jakarta kayak gitu. Jadi udah ikut yang di pusat. Kalau dulu masih di daerah ya. Oke, berarti tadi yang diceritakan aksi di DPR itu berarti di Jakarta ya? Iya, Diceritain barusan. Pusatnya. Oke. Nah, kalau boleh diceritakan kemarin isu yang panasnya apa sih yang diperjuangkan inti-intinya waktu ke DPR kemarin? Oh, oke. Kalau isu terkait dengan KUHP-nya sendiri sih lebih ke ini ya, apa namanya? Kita mengusung beberapa poin gitu yang intinya kita meminta untuk tidak disahkannya KUHP itu gitu. Maksudnya ditinjau terlebih dahulu dan setidaknya KUHP ini tidak langsung disahkan begitu saja, karena kemarin juga terakhir aksi itu kita selain KUHP juga Perpu Cipta Kerja ya Mbak, karena memang itu yang paling baru dan juga berbahaya. Selain kepada kawan-kawan pekerja gitu, kita juga tentu berbahaya untuk lingkungan seperti itu, karena memang beberapa peraturannya itu pun juga mengarah dan mengancam keberadaan hutan lindung dan juga keberadaan beberapa kawasan yang itu memang harusnya dilindungi, tapi dikriminalisasi oleh mereka dengan meloloskan beberapa peraturan-peraturan yang itu akhirnya menggampangkan perusahaan asing untuk invest ke Indonesia seperti itu. Baik. Darna mau sambung dulu atau saya nanya ke Kornel nih? Ya, silakan langsung ke Kornel, monggo silakan. Oke. Monggo. Ini Kornel di Semarang paling garis depan nih, garda depan. Garis depan ya. Kalau Melipir. tentang RKUHP. Kalau saya tidak salah, ini sebenarnya sudah disahkan, kemudian dianulir di MK, kemudian dikeluarkan Perpu ya, Perpu Cipta Kerja. Nah, kalau Kornel melihat sendiri, ini sebenarnya merasa kecewa atau makin semangat untuk tetap mengawal supaya Perpu ini juga nanti dianulir, atau seperti apa, Kornel, posisinya sekarang? Aku tuh gimana ya? Aku tuh udah hopeless lama sebenarnya sama negara ini. Jadi nggak kaget ya. Jadi ketika Jokowi keluarin Perpu itu nggak kaget, tapi ya kok gilani gitu. Jadi kita nggak kaget dengan kelakuan negara ini yang begini tuh dari awal memang begitu gitu. Yang dilakukan kan kita tidak terlalu kita familiar lah dengan kejahatan negara gitu. Kita familiar dengan negara yang perangkat-perangkatnya gitu ya dipakai untuk mengakumulasi keuntungan gitu kan. Jadi kalau kemarin, tapi kali ini menurut saya kelewatan ya. Kita dianggap kayak orang bodoh
gitu kita dianggap kayak dilecehkan gitu loh. Kita minta kan dikeluarin perpu, kita minta dikeluarin perpu untuk membatalkan cipta kerja. Itu kan yang kita minta kan. Terus apa yang dikeluarin? Perpu untuk supaya itu bisa berlaku gitu kan. Jadi undang-undang di MK dibilang itu inkonstitusional bersyarat. Bahkan kalau kita mau normatif aja ya, normatif itu maksudnya ya nggak usah ideologis lah gitu ya. Kita nggak usah mikir ideologis aja. Ya ngikutin undang-undang yang ada aja ya. Dia itu harusnya perbaiki dulu gitu. Yang namanya inkonstitusional bersyarat ya diperbaiki dulu gitu. Ini nggak diperbaiki ya, terus tiba-tiba keluarin perpu gitu. Itu kan buat saya tetap lanjut ya berarti. ya Jadi itu tetap melanjutkan secara keseluruhan tanpa revisi apapun gitu ya. udah berlaku otomatis, udah bisa dipakai. Berlaku ya. Udah bisa dipakai itu udah, walaupun kalau saya ngerasa undang-undang cipta kerja itu isinya semua udah berjalan sebelum itu udah ada. Kriminalisasi terhadap petani itu kan bukan pemandangan yang baru-baru aja gitu kan, perampasan lahan, alih fungsi lahan dan macamnya itu bukan pemandangan baru yang kita lihat. Itu udah lama gitu. Jadi undang-undang cipta kerja itu cuma membuat yang namanya haram gitu ya. Kira-kira awalnya tuh haram gitu ya, dia masih sembunyi-sembunyi, sekarang tuh udah halal. Yang namanya kita menikah gitu ya kan. Kita waktu pacaran kan dianggap oleh masyarakat itu belum muhrim gitu ya, belum halal gitu. Ya. Jadi kalaupun sekali-sekali curi-curi itu ya jarang-jarang lah gitu ya. Terus sekarang tuh udah halal gitu. Jadi sering gitu. Jadi makin dia penghancuran segala macamnya itu. Mungkin Mulai ada beberapa kawan-kawan di sini mungkin belum tahu ya Perpu Cipta Kerja itu apa sih gitu. Terus kemudian ada yaitu terbitnya itu gitu. Bisa ceritakan Cornel mungkin apa sih yang sebenarnya yang perlu kita cermati di Perpu Cipta Kerja ini? Silakan. Ya, tapi sebelumnya saya bahkan berkenalan dengan bagaimana bahayanya negara terhadap teman-teman seniman gitu ya, teman-teman musik itu waktu zaman RUU permusikan tuh. Itu lama banget kan. Dulu Afri yang dulu kenalin saya, Afri Semarang on Fire. Jadi setelah itu ya memang udah makin banyak yang ngawur dan kalau kita lihat sebenarnya semua sepaket ya, sebelum undang-undang cipta kerja, undang-undang Minerba, revisi undang-undang KPK 2019, revisi undang-undang KPK, terus revisi undang-undang Minerba, pengesahan cipta kerja, terus sekarang RUU KUHP gitu ya. Jadi kalau di revisi undang-undang KPK-nya gimana orang bisa korupsi ya sebesar-besarnya gitu, pengawasan korupsinya enak, lemah segala macamnya gitu. Terus masuklah, setelah udah bisa korupsi, masuklah undang-undang Minerba. Di undang-undang Minerba itu kampung-kampung kita, tempat tinggal kita semua bisa ditambang selama itu NKRI gitu. Terus termasuk kemarin royalti, 0% dan macam-macamnya. Baru undang-undang cipta kerja itu semua instrumen-instrumen yang kata Uca tadi, perlindungan lingkungan hidup tuh dihilangkan. Misalnya ya, kalau saya ini kan orang Semarang, saya kira juga yang live itu banyak orang Semarang juga lah, orang Jawa Tengah, dan pengikut AK47 banyak orang Jawa Tengah juga. Nanti di Kendal tuh ada pabrik baja 45 triliun dari KB Cina. Itu ada di kawasan hutan mangrove lindung. Jadi kawasan hutan lindung. Nah, jadi nggak bisa dong dibangun ya kan. Karena kan dia kawasan hutan lindung, nggak boleh dibangun untuk pabrik baja. Nah, setelah ada undang-undang cipta kerja boleh tuh. Tinggal disesuaikan. Jadi semengerikan itu. Dan kalau kita lihat sekarang Jawa Tengah itu kemarin banjir kan gila-gilaan. Ini ada teman-teman Timbul Sloko yang juga gabung di live. Itu mereka sampai sekarang, sampai tadi malam masih berjaga-jaga itu. Setiap hujan tinggi pasti mereka berjaga-jaga karena udah kacau kondisi lingkungannya. Ditambah tadi tuh aturan segala macamnya tuh, termasuk mengundang ekspansi industri besar-besaran. Nah, setelah semua itu tentu banyak komentar dong nanti kan, banyak penolakan dan macam-macamnya, banyak kritik. Bagaimana caranya supaya nggak ada kritik? Keluarlah tadi yang namanya KUHP, ya kan? Nanti Mas Garna AK47 sama Mas Tusi dan teman-teman nyanyi gitu ya, ngomong nyanyi tanah berkarat aja mungkin nanti bisa kena penjara tuh. Habis lah. Tapi mungkin Mas Garna masih aman di Amerika. Tapi begitu pulang nanti kena tangkap.
Nanti yang gak aman mungkin Mas Kesit lah ya, Mas Kesit gak aman banget. Kayak gitu, semengerikan itu. Termasuk saya ketika ngomong, saya kan suka sembarangan ya kalau ngomong di Twitter tuh. Isi saya kayak semua kalau di KUHP itu udah habis lah saya di penjara gitu. Kayak gitu tuh. Jadi dia paket semuanya. Alat tempurnya mereka. Monggo silakan Ivon. Kan ya. Baik. Ini sekarang saya mencoba untuk mundur, terus keluar dari jalan pikirannya aktivis dan mungkin yang memprotes kebijakan itu. Saya mencoba untuk masuk ke sepatunya pejabat negara. Mungkin dalam hal ini Presiden Joko Widodo ya. Kalau kita melihat akhir-akhir ini kan masalah dunia secara global ini kan adalah krisis ekonomi karena ada perang juga ya. Ada COVID, ada pandemi. Nah, sebagai kepala negara, mungkin tidak sih sebenarnya beliau itu bermaksud baik ya dengan UU Cipta Kerja ini tujuannya untuk menciptakan sedemikian banyak investasi supaya begitu banyak pekerja yang bisa dipekerjakan di pabrik-pabrik tersebut misalnya, sehingga krisis ekonomi di Indonesia ini yang sudah saya amati makin parah itu bisa teratasi mungkin. Karena kita lihat mungkin apabila baca berita ada pabrik-pabrik besar ya, contohnya kemarin yang saya baca itu pabrik sepatu ya, pabrik sepatu Nike itu yang berniat untuk merumahkan 1.600 pegawainya karena memang produksinya pembelian dari US dan dari negara-negara lain di Eropa itu sangat menurun karena mereka juga terdampak krisis karena perang dan pandemi. Maka kemudian perusahaan ini mengajukan kepada negara supaya ada regulasi yang bisa menaungi mereka untuk memberikan upah dengan jam-jam kerja tertentu supaya mereka tidak melakukan PHK terhadap 1.600 orang itu. Nah, kalau dari sisi ini aktivis memperjuangkan ya, cipta kerja itu banyak buruknya. Tapi kalau misalnya dari sisi pekerjaannya, sebenarnya mereka akan mendukung karena mereka butuh pekerjaan atau justru merasa senang dengan diperjuangkan para aktivis, atau justru sebenarnya senang apabila pemerintah ini melonggarkan segala aturan supaya mereka ini juga nggak kena PHK, tapi juga oke lah nggak apa-apa kerja dengan upah yang seadanya, yang penting nggak PHK. Gimana? Kira-kira gejolak seperti itu semestinya terjadi juga ya di lapangan ya? Gimana? Uca dan Cornel Mungkin menanggapi juga. Mungkin Uca mau dari sisi itu. Mungkin Uca mau kita. Pengalaman dulu ya Mbak, saya pernah berkecimpung di serikat buruh seperti itu. Sepertinya sebelum disahkannya pun itu sudah bermasalah banyak pihak gitu loh. Maksud saya apa ya? Mungkin yang diuntungkan ada gitu dalam sebuah perusahaan gitu ya. Tapi ya siapa sih yang diuntungkan? Ya paling mereka lagi yang itu memiliki kuasa gitu. Saya pernah baca di berita gitu ya, maksudnya ada pekerja perempuan yang itu harusnya dia memiliki jatah cuti untuk melahirkan, dan sebelum melahirkan tuh misalnya juga ada cutinya ya Mbak ya. Nah itu dia nggak dapat seperti itu. Dulu juga rame-ramenya ini pabrik Aice yang itu es krim itu kan juga banyak tempat-tempat yang maksudnya di dalam perusahaan itu, yang di dalam pabrik itu banyak tempat-tempat yang itu memang membahayakan gitu ya, membahayakan kandungan terutama. Tapi mereka tidak memberikan kelonggaran izin cuti bahkan di detik-detik terakhir mereka mau melahirkan. Jadi kayak sebenarnya dengan adanya Omnibus Law ini, saya juga kayak tadi Mas Cornel bilang udah nggak ada harapan ya, kayaknya kayak negara makin gila gitu, makin neko-neko dengan adanya ini juga. Semakin adanya ini kan mungkin kita melihat dari sisi pekerja yang statusnya belum tetap, mereka yang memang ijazahnya cuma sampai SMA ataupun SMP gitu ya Mbak. Jadi lebih apa sih, nasib mereka tuh ya mereka kerja gitu, cuman kayak kerjanya tuh akhirnya kayak diperah gitu loh, tenaga mereka diperah, terus mereka tidak memiliki jatah istirahat, bahkan mungkin mereka kerjanya lembur tapi nggak dapat lembur. Nah hal-hal yang seperti itu justru yang semakin mudah dengan adanya Perpu Cipta Kerja yang sudah disahkan ini gitu ya. Jadi
menurut saya kalau melihat dari kacamata Pak Jokowi pun sepertinya Pak Jokowi juga melanggengkan keinginan dari yang punya kuasa gitu, karena apa ya, ya hidup ini kan mencari keuntungan gitu Mbak, apalagi dengan ada krisis ekonomi gitu ya, mungkin Pak Jokowi juga merasa resah gitu, dan krisis ekonomi saya juga harus untung dong gitu, saya juga nggak mau rugi gitu, jadi ya gimana pun caranya gitu dia bisa bekerja sama dengan beberapa pihak mungkin agar kemudian dia bisa dapat jatah dari dia melanggengkan Perpu Cipta Kerja ini. Kayak gitu sih kalau menurut saya. Mungkin Mas Karna mau menambahkan. Kalau buat saya sih itu bohong ya Mbak ya. Itu omongan bohong tuh. Jokowi ngomong itu bohong. Kalau dia ngomongin soal krisis ekonomi, ngapain dia itu bangun jalan tol itu triliunan, 14-30 triliun itu di sini, tanggul, normalisasi sungai. Terus tiba-tiba ngomong saya mau kasih kalian makan ya rakyat, makanya saya usahain undang-undang cipta kerja supaya banyak pengusaha. Itu jalan tol itu loh. Kalau misalkan apa nggak usah dibangun segala macamnya, itu pabrik baju segala macam, itu gila-gilaan loh, itu triliunan. Ya. Terus dia Baik, kan dengan apa ya, rasa kita saat ini memang rasanya memang wah ini nih sudah keterlaluan dan sepertinya sudah hopeless seperti yang mungkin apa Cornel bilang. Nah, kira-kira nih dari di sisi yang mungkin lebih bagaimana cara kita terus memantik, kira-kira apa sih yang perlu kita lakukan saat ini gitu? Itu Mas Garna, saya juga kayaknya dari tahun kemarin tuh bingung tuh. Jadi sebenarnya semua aksi-aksi ini kebanyakan tuh aksi penolakan cipta kerja, cipta kerja masih mending ya, tapi aksi KUHP misalnya, itu saya ngeliat tuh banyak kan aktivis dan LSM aja tuh. Dan aksi itu termasuk terakhirin. Dan makanya bolak-balik tuh ngobrol sama Mas Kesit, ini gimana ya Mas, kok gimana sih narik supaya ya ini jangan LSM aja sih, jangan aktivis-aktivisnya aja, kok jadi makin jauh banget gitu kan. Nah, kita ngecek ternyata dari kami sendiri ada yang bermasalah gitu, kondisinya juga gitu, karena setelah 2020 kan kita semua habis ya. Ini kan kita sedang waktu itu bahkan teman-teman mahasiswa datang ke kantor, kita ngobrol. Terus aku 2022 itu ya, 2022 awal kayak aku bilang sejak awal, ini udahlah, ini disahin gitu, ini pasti disahin dong KUHP gitu, aku yakin ini pasti disahin, tapi kita mau ambil kemenangan apa gitu, paling enggak bisa ngidupin Kamisan aja gitu, paling enggak Kamisan Semarang bisa hidup dari sini, dari pintu masuk KUHP kita bisa ngomong lagi, bisa kumpul, bisa ngobrol. Maksud saya adalah kami sendiri itu ngerasa terlalu banyak konsolidasi dan diskusi, tapi ngobrolnya, ya kan, ngobrolnya langsung ngobrol ke bawah ke teman-teman itu nggak terlalu sekenceng dulu. Tuh bahkan sebenarnya sempat ngobrol sama Mas Kesit, aku mau beli gerobak, mau buat karaoke keliling, udah beli sound system, aku bilang gitu. Aku udah beli sound system, mic-nya 3, aku mau buat gerobak nanti sama teman-teman keliling kampung-kampung terus nyanyi-nyanyi aja gitu. Cuma waktu itu aku udah ngobrolin teman-teman Greenpeace juga, aku butuh baterai supaya bisa jalan gitu, sama ada teman-teman lain lah. Ya mungkin itu juga akan yang bisa kita masuk ke babak berikutnya nih, soal ketika segala upaya itu sudah kita upayakan, mungkin bahkan kita lakukan bagaimana ya supaya kita kemas, supaya lebih menyenangkan. Nah, maka itu kita sudah pernah dengar musik-musik protes itu dari dulu hingga sekarang itu terus mencuat, bahkan sudah tidak peduli lagi kalau misalnya mau dibungkam ataupun ditangkap, tapi ternyata ketika itu dikemas dalam sebuah seni, dikemas dalam sebuah musik atau visual, itu jauh lebih luasa, sehingga tidak terlalu kasar untuk didengar oleh para orang-orang tersebut. Nah, kita sudah masuk ke musik protes nih. Musik protes itu gimana menurut Cornel ketika musik ini bisa menjadi salah satu senjata ini supaya kita mencoba meresonansi isu ini. Monggo silakan, Cornel. Iya,
apa ya? Kalau saya sih pengennya musik protes yang jangan terlalu lemes ya. Kadang kan kadang, kadang Mas Kus juga agak lemes. Ini apa gitu Ren? Maksudnya gimana? Oke. Maksudnya apa? Mungkin Bukan liriknya, liriknya tuh berat. Liriknya tuh keras, cuma kalau bisa tuh kita juga butuh goyang gitu. butuh goyang. Butuh goyang gitu. Ya, mungkin Apa bisa punya protes gitu ya. benar. Nggak hanya di dalam musik folk, tidak hanya dalam musik grindcore atau musik kencang, tapi barangkali dalam dangdut atau mungkin pargoy misalnya pun itu akan jauh lebih menyenangkan mungkin. Mau nggak sih Laga? Ada nggak sih yang Ada, musik goyang tapi protes? dulu ada Belum di Semarang. apa Yang pertama Semarang. Nasi Daria pasti ya, Nasi Daria itu udah legend dan dia kita juga joget dan dia protes. Terus dulu ada orkes penggoyang rakyat di Semarang, ya kan. Terus Kepal di Jogja, kayak gitu-gitu kan banyak. Ya. Terus cuma memang sulit kayak hidup di berkesenian di Semarang ini. Jadi beberapa dari mereka pergi. Atau ya macam-macam begitu. Kalau sangat sangat oke kan. Dan ya itu aku belajar dari Timbul Seloko juga soalnya karena kalau mutar di mereka itu biasa di setiap jarak 8 rumah itu ada sound system besar gitu. Jadi setiap 8 rumah sound system jadi jadi itu pagi dan sore menuju azan tuh mereka bersamaan muter lagu walaupun beda-beda gitu ya, tapi bagaimanapun itu aja yang membuat mereka bertahan tuh. Bagaimana kalau mereka sedih terus juga butuh bahagia juga gitu di tengah-tengah kondisi itu. Nah itu tuh Greg tuh ngechat tuh. Ya, di Purwokerto sempat ada lagu koplo yang protes soal kasus Gunung Slamet ya, tapi lupa judulnya. Tapi sebenarnya kayak kalau kita cermati juga sebenarnya ada banyak ya. Misalnya konteksnya kalau musik pop gitu ya, kayak ada Efek Rumah Kaca gitu ya, atau mungkin yang lebih underground lagi seperti Siva Sativa yang dia memainkan musik folk. Lalu siapa Pernah kita ajakin di Jepara tuh si Mas Sativa. Cuma maaf aja dari pengalaman waktu itu si Mas Sativa itu oke banget, lagunya juga kritik. Cuma sama waktu itu kita jadi Fajar Merah si Mas Sativa ya. Walaupun kita aja yang goyang dikit tuh babi apa yang ada babinya lupa aku. Pyongyang. Nah baru satu lagi ternyata tahu nggak yang paling disenangin warga waktu itu sampai kumpul semuanya dan sampai extend jamnya itu tuh CJ orkes lupa semuanya gabung joget CJ Ambiaran ya. oh iya sampai extend orkes. Nah menarik. Tapi emang benar sih, perlu ada terobosan-terobosan yang tadi keluhannya Cornel ya. Istilahnya kalau kita menggelar diskusi, aktivis menggelar diskusi, paling yang datang berapa sih gitu kan. Terus demo kayak gitu kan. Dan udah banyak. Jadi diskusi KWP itu udah gila udah banyak banget. Tadi kan keluhannya keterlibatan masyarakat di luar LSM dan aktivis itu kan masih minim gitu kan ya, Cornel, kalau aku nggak salah dengar. Ya mas kesit aja lah sama teman-teman. Ya itu kan tadi benar banget dihubungkan dengan musik itu ya. Ketika aku datang ke event-event yang tujuannya advokasi itu, kalau di dalam rangkaian acaranya itu melibatkan musisi, itu biasanya yang datang itu jauh lebih berjubel ya. Selain karena ngefans dengan musisinya, juga istilah mereka lebih bisa menangkap protes-protes yang disampaikan melalui musik. Kayak gitu sih. Pernah yang aku datang waktu itu advokasi warga Kendeng yang di Pati ya, waktu itu acaranya udah benar-benar di tengah hutan terpencil gitu, tapi yang datang itu luar biasa karena ada perform marginal waktu itu. Dan benar-benar pesan-pesan protesnya itu tersampaikan ke teman-teman yang di akar rumput itu memang melalui lagu-lagu, lirik-lirik seperti itu, dibandingkan mungkin bahasanya aktivis yang tinggi ya, mungkin ngomonginnya hukum gitu kan, pasal-pasal, kadang mungkin nggak nyampe loh di teman-teman yang akar rumput, jangan-jangan gitu kan. Jadi aku pikir memang kolaborasi antara seni,
musisi ya dalam hal ini musik dan lirik-lirik yang memang mudah dicerna, mudah dipahami oleh kawan-kawan di lapangan ini akan panjang, bisa didengarkan setiap saat dan menyemangati. Banyak banget sih musik-musik protes tuh yang aku dengarkan, kemudian isunya sudah lama berlalu, tapi kalau ngedengerin itu emosi lagi gitu. Jadi memang benar-benar itu efektif untuk menggerakkan semangat orang untuk berbuat sesuatu. Itu sih kalau kelebihannya musik. Ini dari Prat juga dia bilang kalau kayaknya band Marginal juga masuk mendukung aktivisme. Ya, Marginal juga termasuk band politis yang ini ya, melakukan aktivisme. Bahkan kemarin memang sempat rame ya ketika bersalaman dengan salah satu pejabat yang barangkali banyak yang ini ya, banyak yang geliat gitu. Tapi jauh dari itu memang barangkali Marginal melakukan suatu hal yang taktis atau barangkali itu soal kompromi, kita nggak pernah tahu. Tapi bagaimana kalau ide-ide infiltrasi ketika Marginal masuk ke dalam di situ untuk bisa melakukan infiltrasi, barangkali itu juga bisa saja terjadi. Nah, kira-kira dari batasan-batasan yang akan terjadi ini, mungkin dari Uca bisa ceritakan apa sih yang nanti terjadi gitu kalau ini benar terjadi, kalau ada orang yang melakukan protes kemudian itu tidak sesuai kemudian ditangkap, kira-kira teman kawan-kawan tuh harus siap apa sih, Uca? Monggo silakan. Oke. Ini seperti mau prediksi dia mengira sini ya, Mas. Kalau bayangannya Uca sih lebih ke tidak menyebarluaskan data ya. Maksud saya kayaknya pihak-pihak yang dengan mudah menculik kita nantinya, yang misalkan kita bersuara terus tiba-tiba hilang tuh kayaknya ya data kita yang memang harus benar-benar secure gitu. Maksud saya kayak beberapa acara yang dilakukan Greenpeace kemarin kan itu juga sempat diikutin gitu ya. Padahal kita acaranya damai, kita acaranya senang-senang gitu, tapi ternyata dari jauh-jauh hari itu mereka sudah mengikuti bahkan meneror kita kayak gitu. Nah, itu sebenarnya lebih ke bagaimana kita memiliki sikap dan juga mungkin beberapa pelatihan atau mungkin pengetahuan agar lebih siap gitu ketika menghadapi kejadian seperti itu. Karena memang saya tanya ke beberapa teman yang ikut langsung di sepanjang perjalanan itu, dia kurang apa ya istilahnya, kurang tanggap dan juga kurang pengetahuan tadi gitu. Jadi akhirnya mereka lebih ke agak takut, trauma, dan lebih ke tidak siap untuk menghadapi hal-hal yang itu akan terjadi di acara kita kayak gitu. Karena memang biasanya kan Greenpeace tuh istilahnya kayak musuh gitu ya. Maksud saya lebih sering diintilin gitu kalau misalkan kita ada acara atau apa. Padahal kita juga nggak yang ngelakuin hal-hal aneh-aneh gitu. Tapi kita selalu dicurigai dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin lebih ke pengetahuan kita dan juga bagaimana kita lebih mawas diri dan secure sih, Mas, lebih ke situ. Jadi Gimana? modal jadi aktivis tuh satu keberanian ya. Keberanian itu nomor satu saya pikir. Jadi ilmu itu nomor 2. Jadi kalau udah orang tua sih. siap ditakut ini ya Cornelis. Bener ya nomor 1. Kalau mental nggak nyampe itu sih nggak usah gitu, mendingan ngapain gitu, cari profesi lain sih saya pikir, karena itu memang profesi yang sangat berisiko ya, baik ringan maupun sampai nyawa gitu. Jadi saya pikir teman-teman ini memang sangat patut dihargai ya, ada yang masih mau terjun ke dunia aktivisme yang sangat berisiko, yang perlindungannya juga kita nggak tahu gitu kan. Banyak contoh-contoh kasus sampai era sekarang ini pun yang aktivis yang tiba-tiba celaka gitu, tiba-tiba meninggal dengan sebab-sebab yang ditengarai tidak wajar, itu pun masih ada gitu kan dalam waktu-waktu yang belum lama ini juga. Artinya memang kewaspadaan, pengetahuan bagaimana untuk menyelamatkan diri, alur-alurnya gimana supaya nggak langsung ya melanggar dan gampang dikriminalkan, itu juga penting banget mungkin dalam berjuang yang masih panjang nih.
seperti itu mungkin ya, Cornel ya. Udah pernah ngerasain. Kira-kira Cornel, kalau misalnya nih ya, kalau untuk ini apa sih yang akan terjadi jika kita misalnya nih bukan menghasut ya, maksudnya kalau misalnya dalam konteks musik gitu ya, kemudian liriknya itu sangat subversif gitu, dan kemudian terekam dan kemudian tersebar di sosial media misalnya, dan kemudian kalau itu misalnya terjadi, itu apa sih yang akan terjadi? Apakah kita baik-baik saja? Apakah oke? Atau bagaimana? Mungkin saya pernah dengar ya, ada band dari grup hip hop dari Semarang yang baru kemarin saya sama diceritain sama Kesit itu, yang liriknya cukup sangat cukup subversif sekali gitu. Nah, kayak gitu tuh barangkali apakah si grup hip hop ini benar-benar sudah siap seperti itu, ataukah memang ini memang biarin aja lah, takutnya kan kita nggak tahu kalau nantinya konyol gitu. Monggo silakan Cornel. Ya, sebelumnya balik ke tadi dulu Mas, karena yang tadi soal pentingnya teman-teman seni, pentingnya musik gitu ya dalam perjuangan harian gitu. Perjuangan harian saya bilang. Sebenarnya saya itu takut polisi, bypod. Saya itu bukan yang nggak takut polisi itu. Tapi setiap saya mau aksi, saya itu dengar album Dede Masa, sumpah di jalan. Itu aja yang buat saya berani tuh, sumpah. Ya. Saya pasti. Beneran aku pasti denger album. Saya jadi ingat tuh, protes itu sakral. Itu rasa sakral, rasa ini tuh sangat murni gitu loh, bahwa ini tuh dari hati gitu datangnya. Ya, dan itu ada yang buat bisa berani nyampe ke sana dan bisa berhadapan-hadapan sama polisi itu. Walaupun tetap aja perut tuh masih agak kram dikit gitu ya. Kalau menghadapi begitu. Terus tadi bagaimana nyiasatinya sebenarnya sih. Misal kalau tadi band segala macamnya, karena bisa dibilang sebenarnya kalau sekarang belum berlaku KUHP, kan belum berlaku sekarang 2 tahun kan KUHP. Sebenarnya yang bisa dihindarin itu kan ya ITE lah yang paling sering dan macam-macamnya, kira-kira tidak menyebut nama orang lah kan, itu kan yang paling bahaya, itu ada sebutan nama orang gitu. Terus ada ajakan, misal si ini ayo kita bunuh gitu kan, itu pasti itu kena gitu kan. Tapi ketika itu 2 tahun lagi setelah KUHP udah disain, sebenarnya lagu selembe apapun ya, kalau itu kira-kira dianggap menghina kekuasaan gitu, karena itu karet sekali. Saya tiba-tiba kentut depan DPR aja bisa dibilang menghina kekuasaan gitu. Kamu menghina kekuasaan kentut depan DPR gitu kan. Ya itu hiperbola, tapi kira-kira memang terlalu sangat karet. Nah, menurut saya ke depan, kayak misal saya itu nggak terlalu, target saya ketika ngadain diskusi atau ngadain acara, target saya itu bukan acaranya itu besar, terus masuk media gitu ya, terus diliput nasional segala macamnya. Kalau mau begitu mah tinggal setting aja supaya kamu dipukulin polisi gitu. Atau supaya kamu dibubarin. Itu pasti banyak. Tapi saya itu saya pengennya nggak begitu, malah. Udah capek lah gitu. Kok justru kalau perlu nggak usah ada yang tahu ya, nggak usah ada media yang liput juga nggak apa-apa, tapi teman-teman tuh datang, entah mungkin sekarang modelnya pakai japri-japrian lah atau pakai apalah gitu, datang, nggak usah publis. Bahkan beberapa kali saya minta nama saya nggak usah dicantumin dalam narasumber atau dalam moderator, karena ketika ada nama Cornel kayaknya dirusuin aja gitu. Yang penting diskusinya jalan aja gitu. Atau kadang kami juga di beberapa kegiatan yang jaringan, kami minta logo LBH Semarang nggak usah dimasukin. Supaya apa? Supaya jalan aja. Banyak, nggak apa-apa itu kredit LBH nggak dapat, kredit aku nggak dapat gitu ya, segala macam. Tapi paling nggak misinya kan acara bisa orang tuh bisa datang tuntas gitu ya. Kalau cuma rame terus gua naik media sosial, tapi kan nggak jadi dong kita ngisi dia nggak jadi dengar diskusi, dia nggak jadi dengar musiknya segala macamnya. Nah, mungkin kalau mau juga hilang kreditnya, teman-teman musisi juga udah pakai anonim aja sebenarnya. Kalau mau begitu, ya kita harus bodo amat dengan nama kita. Bodo amat dengan nama kita. Nah, ya kita bisa jadi resikonya adalah kamu punya karya bagus sekali,
Tapi kamu nggak dikenal tuh, kamu jalan di depan kucingan, kamu dianggap orang biasa aja. Ya harusnya siap itu gitu. Kamu dianggap orang biasa aja, sama aja kayak saya pelanggan biasa. Padahal kamu itu didengerin 17 juta kali misal lagumu di mana gitu. Sampai segitu mungkin, Mas Garna. Ya. Monggo Iwan. Iya, ini balik ke Uca nih. Sebagai aktivis lingkungan, kira-kira yang menurut Uca musisi yang paling berhasil mengangkat isu lingkungan lewat lagu-lagunya tuh ada nggak sih yang Uca ngefans gitu? Yang saya anggap tuh berhasil banget gitu. Gim-gim. Kalau ini sih mungkin karena itu apa ya, Uca tuh sebenarnya lebih ke dengerin semua lagu, Mbak. Maksud saya tidak satu genre gitu, cuman beberapa lagu yang easy listening sih bagi Uca sih lagu-lagunya Mas Bagus Pridanto ya, yang itu juga sering kolaborasi sama kita kayak gitu. Terus lagu-lagunya dari Festivalis itu juga lumayan enak gitu, dan beberapa liriknya lucu sih. Kalau Uca bukan yang gimana ya, tapi Uca dengarnya lucu gitu. Dan lagu-lagu yang seperti itu tuh selain menggugah kita untuk lebih semangat dalam menjalankan kegiatan aktivisme, itu juga lebih membuat kita jadi oke, kita tetap harus berjuang, kita tetap harus semangat, kita tetap harus memiliki harapan gitu istilahnya. Kan kalau lagu tuh hampir kayak doa gitu ya maksud saya. Jadi bisa jadi itu media kita untuk tetap remind kita untuk tetap semangat dan terus menjalani aktivitas sebaiknya aktivisme ini gitu sih kalau menurut gue. Nah ini balik ke Garna nih. Kalau aku amatin kan ada ya yang musisi itu emang kayak membranding dirinya itu dengan isu-isu sosial politik tertentu gitu, dan justru penggemarnya justru makin banyak gitu dibandingkan musisi yang oke didengerin enak tapi isinya tuh ya nggak ada mengarah ke perjuangan atau advokasi tentang suatu isu. Kadang-kadang tuh justru lebih banyak penggemarnya tuh yang punya usungan isu tertentu. Karena ngeliatnya gimana, bener nggak sih? Itu Ya, jadi nilai tambah banget. Mungkin sedikit gitu ya, ketika saya pun sebenarnya bukan seorang ini ya yang terjun dalam aktivisme secara langsung, tetapi ketika saya percaya bahwa segala apapun, mungkin barangkali kan ada yang beberapa orang itu kan stigma aktivisme itu dalam musik itu agak terlalu tabu. Dulu pada awal-awal itu ketika punk politis dan punk apolitis itu terjadi di Semarang, dan itu ketika kami rasakan gitu tuh cukup ketara bahwa ada memang mereka melakukan apatis, tapi ketika saya memulai mempelajari banyak isu, itu berasal dari zin, berasal dari saya lirik-lirik lagu punk yang saya dengerin pada saat itu, yang dimana tanpa sadar pun itu pun sudah akhirnya ketika bertindak, ketika dalam berpikir atau dalam berdiskusi pun akhirnya muncul isu-isu yang saya dapatkan referensi itu dari scene, dari musik. Nah dari situlah akhirnya saya percaya bahwa aktivisme ini bisa dilakukan oleh siapapun. Ini bukan sesuatu yang membuat orang harus melakukan sesuatu, tidak. Ini pun bahkan orang biasa ketika kita di lingkungan kita lah paling dekat, bahkan keluarga. Ada keluarga kita yang mungkin memiliki kesalahpahaman dalam politik, memiliki ini, kita ajak diskusi. Dari situ saja dulu. Disitulah kita akan bisa merasakan bahwa ini tuh bukan sesuatu yang ini tuh adalah hal yang biasa. Bahkan di Amerika sendiri untuk kesadaran politik itu sudah sejak kecil. Sejak kecil mereka sudah diajak untuk berdiskusi tentang rasisme, berdiskusi tentang bagaimana perbudakan misalnya yang ada bukan perbudakan, maksudnya pada saat nanti mulai
saat mereka mulai besar nanti mereka tuh sudah siap tentang istilah perbudakan dan sebagainya, karena di Amerika sendiri banyak orang-orang merasa, terutama orang kulit putih ya, mereka merasa berdosa dengan dosa-dosa leluhurnya dulu gitu ketika terjadi perbudakan. Nah, ketika nih si mereka saja di masa kecilnya sudah diberi kesadaran politik, ini akan jauh lebih membuat mereka pada generasi sekarang ini akan lebih lantang lagi, dan lebih lantangnya lagi itulah yang akhirnya bisa memantik semua untuk orang udah, I wanna speak my mind, if something happen wrong kita harus ngomong. Dan itu yang perlu juga, mungkin barangkali itu tidak akan bisa dilakukan di Indonesia karena barangkali yang kamu lantangkan itu ternyata itu dianggap subversif kan bagi orang-orang gitu. Nah, akhirnya dengan kemasan musik, dengan kemasan seni atau visual, itu nyatanya ternyata jauh lebih meresonansi isu-isu tersebut gitu. Sehingga seperti apa yang dilakukan AK47 pun, liriknya pun tidak yang sangat lantang politis begitu, karena kami menulisnya pun liriknya hanya lebih menikmati kata-kata sehingga terdengar seperti puitis, dan bahkan itu akhirnya pun orang yang merasa tidak tahu pun, oh ini hanyalah sebuah puisi saja, ini adalah sebuah lirik syair saja, tetapi di sisi lain orang ini bisa memantik, bisa memicu pemikiran dan bahkan diskusi. Seperti itu. Baik. Apalagi nih yang mau ditanyain? Iya Ada kan? dua narasumber. Iya, maksudnya satu sih nyambung ke Mas Karna tuh. Soal aktivisme itu bisa dilakukan orang biasa. Orang-orang yang bertahan di jalur seni di Semarang ini tuh kurang aktivis apa coba? Orang yang bertahan menjadi seniman di Semarang itu kurang aktivis apa? Cuma sayangnya kita nggak menghitung aja. Kita nggak menghitung itu sebagai bentuk perlawanan dan perjuangan gitu ya. Kayak ada di selokan apa di segala macam, di sudut-sudut yang tidak terlalu terlihat heroik. Padahal buat saya, orang yang bertahan di jalur seni di Semarang itu hero banget lah. Heroik banget menurut saya. Menurut saya itu udah nggak ada. Mas Sony, Mas Karen dan lainnya. Dulu ada Karena terpengalaman banget deh. Anjir, sulit Dari urusin apapun. sulit. Ya, dan belakangan memang bahkan saya sendiri nggak pernah ngomong saya aktivis sebenarnya yang baik. Saya nggak pernah ngomong saya aktivis tuh. Makanya selalu ngomongnya ya pengabdi bahasa hukum, karena belakangan tuh sebutan aktivis itu juga agak jauh gitu loh. Iya. Agak berjarak gitu loh sama orang biasa gitu. Kalau ya biasa aja. Kami kesempatan. Iya. Lama-lama ya mungkin ini juga gitu. Ya, ada mungkin beberapa pertanyaannya ada ketika apa sih yang harus dilakukan ketika Mas, iki aku jebule aku diinteli Mas gara-gara aku wingi habis manggung karena kartu aku ini gitu. Nah, Cornel mungkin bisa ceritain apakah bagaimana sih, apa bisa membantu dengan hal tersebut? Iya, pertama sih harus mengukur ancaman ya. Kita harus mengukur ancaman. Jadi dan harus dulu waktu Uca dan teman-teman Greenpeace jalan itu aku selalu pantau. Uca tahu sama teman Tidar waktu itu namanya, aku selalu pantau udah gimana gitu, terus apa ancamannya dan sampai di mana, terus mengukur titiknya sampai mana. Terus begitu mobil waktu itu rusak, ditabrak, ya kan? Waktu itu aku langsung bilang udah stop gitu. Itu berarti kan udah mulai tinggi itu, udah mulai tinggi ancamannya. Nah, kayak tadi misal teman-teman kalau misalnya nyanyi cuma bisa tahap pertama itu kan diinteli, ya kan? Oke, diinteli terus mulai waspada sedikit, terus jangan sendirian, ya kan? Berarti kan kalau udah ada tanda-tanda itu jangan sendirian, itu udah paling pertama tuh, paling pokok. Jangan sendirian, terus sama teman gitu, jangan naik Gojek.
karena Gojek ini Bener. dan macam-macamnya Jadi juga Gojek tidak itu bisa. nyaman. Iya. Jangan naik Gojek, jangan naik ojek, jangan bukan Gojek ya Pak Nadiem Makarim, maksudnya ojek online. Ojek Jangan menggunakan ojek online. Kalau bisa langsung bareng teman dan pulangnya bareng. Kalau memang sendirian kalau bisa jangan sendirian di kosan, entah ke tempat siapa gitu. Kalau udah merasa ada ancaman itu, ya kan, kalau udah terus sampai di situ. Terus kalau udah mulai ada WA dari mereka gitu ya, yang misal mulai ada ancaman, misal lagumu tadi seperti ini, kamu kalau misalkan macam-macam bisa tak tangkap gitu misalkan, atau misal ada LSM atau premat, udah ada ancaman, berarti kan udah di titik yang ini mulai delete lah ininya, delete semua atau history chat segala macam tuh ya, cek keamanan HP dan macam-macamnya. Terus ya jangan sendirian, sama aja sendirian. Terus mulai ngobrol aja, konsultasi ke LBH misal kemana gitu yang dia memang dampingin gituan. Nah, titik yang paling agak sangat krusialnya adalah mulai ada kontak fisik. Kontak fisik gitu. Misal motornya tadi atau rumahnya dilempar pakai apalah gitu, lempar kaca atau batu, terus motornya rusak, terus misal udah di ini orang, itu udah harus sampai di tempat yang misal cari safe house atau macamnya gitu, dan udah mulai intens ngobrol ke LBH Semarang. Harus Apakah ada ini Semarang ya. di kota-kota Kalau lain di Semarang gimana? Kalau di Semarang maksudnya. Tapi yang menurut saya yang paling penting bukan LBH Semarang, tapi jaringan pertemanan senimannya sih. Menurut saya saling dukungnya, penting banget untuk teman-teman senimannya yang saling dukung dan saling Baik. cek kondisinya. Kalau saya misal nggak terlalu akan, karena dinar teman saya cek aja gitu, dan dia ikut saya cek. Tapi kalau nggak ada dinner juga saya nggak akan ngecek begitu juga. Karena makanya kan karena pertemanan ya kan. Nah, menurut saya kalau misalkan teman-teman seniman, ada teman-teman yang juga aware dan selalu merhatiin kondisinya gitu, dan memang dia paham bahwa teman saya ini ada ancaman gitu, jadi dia akan selalu waspada gitu. Sama kayak saya juga kalau aksi, termasuk kalau lagi di panggung gitu, terus misalkan dia bahkan sampai mulai bentrok gitu ya sama detailnya atau apa segala macamnya. Nah, temennya yang nanti akan paham untuk misal membatasin atau narik atau buat jarak segala macamnya. Sama kayak kalau saya aksi dulu di zaman-zaman yang agak waktu itu bareng anak Apang juga ya, karena dulu mahasiswa udah sangat sulit, buruh waktu itu udah sangat sulit, sisa anak Apang yang masih mau waktu itu ancamannya juga lumayan gede. Itu ada 2 teman tuh yang selalu ada di kiri kanan dan sudut-sudut itu yang jagain itu. Ini itu bom sama Dayu. Bom sama Dayu. Mereka benar gitu ya. Badannya juga oke juga ya. Siap-siap. Dan mereka paham saya emosian. Jadi begitu saya udah agak naik, mereka udah tahan gitu. Nah, betul juga. Makanya yang paling paham kan teman-teman seniman sendiri, karakternya segala macamnya, kondisinya. Ya, itu penting banget. Pernah sih ada pengalaman ya, di mana saya pernah mengikuti satu acara, ada musik, ada satu rangkaian acara tuh yang memang garis besarnya itu protes terhadap pemerintah gitu ya. Nah, yang saya amati waktu itu setelah selesai acara tuh teman-teman kurang waspada ya terhadap lingkungan dan ancaman-ancaman yang seperti tadi sudah diceritakan oleh Cornel. Karena seharusnya ketika menggelar sebuah acara atau mengangkat isu dan sudah sadar isu itu cukup sensitif, maka seharusnya waspada akan ada pihak-pihak yang memang tugasnya itu untuk mengawasi, untuk melakukan intervensi, baik yang dari yang halus sampai yang tadi yang level yang paling berat. Kadang-kadang teman-teman tuh sudah dikelilingi oleh para petugas yang mendengarkan itu kadang nggak sadar itu pasti berbicara dengan keras, tidak sadar siapa-siapa yang ada di lingkungannya. Nah, itu saya ketika menemui situasi seperti itu saya akan mencoba untuk mengingatkan gitu ya, walaupun posisinya sudah dikelilingi oleh para pengintai yang memang tugasnya seperti itu. Jadi kadang-kadang perlu kesadaran lebih untuk teman-teman ketika terjun ke sebuah aktivitas apapun itu dan itu sudah masuk ranahnya itu yang garis merah ya, bisa
rawan untuk dikriminalkan, entah itu musisi, pekerja seni apapun, atau memang kerja sosial, LSM yang kerjanya di bidang advokasi, mungkin mereka jauh lebih tahu. Tapi teman-teman seniman ini kadang-kadang yang belum terlalu sensitif untuk hal seperti itu. Makanya yang disampaikan Cornel ini aku pikir penting untuk dijadikan kesadaran bersama. Kayak gitu sih. Mungkin sebelum kita akhiri ya, kita masih ada 5 menit ke depan. Saya berakhir Ya. ya. Kita akan bisa lebih panjang lagi, dan sebelumnya kita lanjutkan. Kami mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak hingga sampai saat ini, dan juga barangkali yang nanti terlewatkan atau tadi hanya mampir, nanti bisa menyaksikan Kaum Kena Podcast ini di Instagram AK47 Grind, dan juga di YouTube, kanal YouTube AK47 Grind juga. Dan Kaum Kera Podcast ini sudah berlangsung ke episode ke-11 dan kami selalu senang setiap episode kita mendapatkan banyak kawan, mendapatkan banyak kenalan, mendapatkan banyak ilmu juga dari yang sudah kita bahas hingga sampai saat ini. Oke, sebelum kita akhiri, mungkin Uca bisa ada sedikit terakhir, mungkin apa sih yang mungkin kiat atau sesuatu agar kita itu di dalam aktivisme ini, dalam advokasinya, kita bisa tetap aman lah dalam kita melakukan aktivitas kita. Monggo, silakan. Oke, mungkin kiat-kiat ini lebih ke yang tadi sih mungkin saya sampaikan, lebih ke bagaimana kita aware kepada diri kita sendiri, terutama kayak misalkan kalau kata Mas Kolan tadi udah ada beberapa represi gitu, beberapa ancaman, kita juga harus sadar kalau ini tuh tidak main-main gitu, karena biasanya kalau mereka sudah mengancam tuh berarti mereka sudah mulai memepet saya udah mulai memaksa kita untuk udahlah nggak usah terlalu ini. Jadi ya lebih penting kita selamat dulu gitu, agar kita masih bisa meneruskan kegiatan-kegiatan aktivisme yang lain. Jadi bagaimana kita secure terhadap diri kita, dan juga bagaimana kita tetap harus terus waspada kayak gitu. Ya, mungkin bisa dilanjut. Cornel bisa menambahkan nih kira-kira sebelum kita menutup, barangkali mungkin buat teman-teman ini ya, apalagi ini akan adanya KUHP ini yang tidak hanya ini aja, mungkin pers juga dan mahasiswa, dan juga tidak hanya banyak sekali elemen yang sangat akan dirugikan gitu loh. Dan kita sebagai masyarakat ya, kita patut untuk menyuarakan bahwa ini tidak baik-baik saja gitu. Jangan dianggap ini sekedar lalu dan kemudian tiba-tiba aja kawan-kawan kita ditangkap, kawan-kawan kita ternyata hilang gitu, seperti itu. Monggo, silakan Cornel. Ya, pertama mungkin saya mau menyampaikan ke konco-konco seniman yang Semarang. Aku wis tuku sound system, jadi nek buat acara ndak pakai sound system yang terlalu elek lah, LBH. Jadi nek tak undang, ojo khawatir karo sound system sing elek. Ki lumayan lah pokoknya lah. Terus aktivisme ini kan jadi sangat personal sebenarnya. Sangat personal. Saya itu dari 2019 akhir ya. Awalnya KLBH itu kayak pengabdian gitu lah, kayak suci lah gitu. Mau berbakti kepada bangsa, nusa dan masyarakat gitu. Tapi belakangan tuh udah nggak begitu. Ya karena saya juga korban gitu loh. Terus saya juga korban gitu kan. Jadi saya punya mimpi hidup yang lebih baik juga. Saya pengen hidup udara yang bersih. Saya pengen juga ngerasain air yang bersih gitu. Sama kayak teman-teman yang sedang berjuang. Jadi perjuangan itu kan sama juga. Saya juga pengen kalau nanti keluarga saya kerja, dia tidak di PHK sembarangan, tidak digaji di bawah UMP dan macam-macamnya. Saya pengen misal masih dengar musik-musik yang bebas, ekspresi orang segala macamnya bebas, segala macamnya itu bisa saya dengarkan.
Jadi itu udah sangat personal, apalagi untuk teman-teman seniman bahkan yang akan bernyanyi gitu ya. Kamu selain kamu, jadi nanti saya takut seniman itu akan layer lapisan penindasannya lebih banyak. Bahkan misal kamu berkarya kena tindas, terus karena lingkungannya rusak, kamu ngirup udara yang kotor, airnya juga tercemar, kamu minum dan mandi pakai air yang kotor, dan jadi berlapis-lapis kan, belum anak dan segala macamnya tuh. Jadi ya harusnya itu jadi urusan benar-benar bersama, kecuali nanti ya, mungkin kamu jadi cuma nyanyi lagu-lagu cinta aja lah ya, cinta yang inilah yang aman lah gitu ya. Kayak gitu, walaupun kamu tetap aja menghirup udara yang kotor dan air yang tercemar gitu. Dan banjir, misal kamu seniman terus kamu rumahnya di Metese gitu ya, kamu tuh anak band gitu kan, terkenal gitu, terus rumahmu di Metese gitu kan, kena banjir bandang kamu, sama aja kan, tetap sangat personal. Jadi urusan bersama teman-teman semua gitu, Mas Garna dan Mbak Evan. Ivan, silakan. Iya. Aku terima kasih sama dua narasumber udah berkenan datang, terus juga mendukung harapannya Cornel dan Uca ya, untuk teman-teman yang berjuang di garis depan itu ditemenin gitu ya, jangan mereka aja yang maju tapi semua masyarakat tuh sekarang juga terdampak, artinya kita juga harus ikut berjuang. Kalau tadinya kita pikir misalnya ini Semarang konteksnya yang tenggelam itu hanya yang di pesisir, ternyata yang di gunung juga bisa tenggelam gitu kan. Jadi tadinya yang berjuang itu hanya orang-orang yang merasa rumah saya ini emang yang wilayah rawan nih. Sekarang kita semua rawan gitu. Jadi tidak ada yang lolos dari dampak buruk pengelolaan lingkungan kalah ini, semua kena dampaknya. Artinya kalau kita diam, satu saat nanti entah itu dari mana kita juga akan tetap kena dimanapun kita berada. Jadi memang tugas kita bersama, mau dibilang heroik atau enggak, kalau kita diam pasti situasi akan makin buruk. Jadi mari kita komplain sama-sama. Baik, terima kasih banyak. Ini merupakan obrolan yang sangat menyenangkan dan akan bisa jadi ini bisa menjadi obrolan skena nih ya, ini karena bahkan sesuatu protes itu sesuatu yang menyenangkan, bukan sesuatu yang serius. Protes itu sesuatu yang sakral, sesuatu yang sangat personal, yang bahkan ini melampaui sebuah kita ini adalah sebuah laku spiritual, karena ini tidak hanya untuk diri kita tapi juga untuk lingkungan, untuk anak cucu kita yang lainnya gitu. Dan ini dalam konteks lingkungan juga, bahwa kita memikirkan ini tidak untuk hari ini tapi untuk esok, masa depan, bagi generasi berikutnya. Sehingga apapun yang terbungkus sesuatu, kita lah yang perlu kita mulai kreatif dalam membungkusnya, mengemasnya. Kita kelabui para aparat-aparat itu supaya mereka tidak paham soal kita, jadi kelabui saja mereka. Baik, terima kasih banyak kawan-kawan yang sudah menyimak Kaum Karena Podcast episode yang ke-11. Terima kasih banyak untuk Uca dan juga Cornel dan juga Ivan. Terima kasih banyak ya. Terima kasih, Sa. Terima kasih Mas karena podcast berikutnya. Ya, sampai jumpa. Terima kasih semua. Sehat-sehat ya. Semangat terus.